Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online. Kali ini membahas tentang pertanyaan daripada yang butuh informasi tentang komputer. Di sini perbedaan AMD Ryzen 5 5600G versus 5 5600. Nah, di sini pertanyaannya, Bang, kalau rakit di Nvidia Ryzen 5 5600 dicombine sama RTX 3060 cocok nggak, Bang? Jawabannya ini cocok ya, cocok, tapi kembali RTX 3060 nya dicek. Ini kan biasanya merek-mereknya beda, jadi sesuaiin wattnya gitu, PSU-nya ya, PSU-nya ini terutama bagian PSU ini yang menopang dayanya ya, soalnya RTX 3060 hitungannya kan VGA yang kenceng, makanya disesuaikan itunya, PSU-nya wattnya berapa. Kita coba ambil contoh ya, di search di Google rangkaian RTX 3060. Di sini kan ada merek macam-macam ya, ada MSI, ada Asus dan lain-lain. Nah, ini misalnya kalau MSI 3060 dia itu ditulisnya recommended PSU 550 watt nih. Nah, inilah yang harus beli PSU-nya yang kalau bisa ya jangan ngepas ya, kalau bisa di atasnya 600 atau 650. Soalnya kalau terlalu mepet takutnya ya dalam jangka panjang umurnya ya kurang lama gitu. Oke, pertanyaan kedua, karena ini sama ya di satu video yang AMD Ryzen 5 ini. Kalau 5600G plus VGA versus 5600 plus VGA yang sama gitu. Jadi dia VGA-nya ini ibaratnya sama kayak yang di sini. Cuma di sini Sirtiman jawabannya ini karena seri G ini chip di dalam prosesor udah terdapat ya integrasi VGA yang terintegrasi ya. Jadi logikanya begini, ini si CPU itu kerjanya jadi dua gitu, jadi terbagi, yang satu ngerjain CPU, satu ngerjain VGA atau grafiknya gitu. Nah, di sini kalau misalnya VGA-nya ini beda meskipun speknya sama gitu. Misalnya VGA-nya kalau di 5000G itu Ryzen ini ya, Radeon R7 ya pokoknya kalau misalnya CPU-nya tanpa VGA, CPU-nya doang full ditambah VGA tambahan, meskipun speknya sama ya, sama yang 5600G, yang satu CPU itu ada VGA-nya di dalamnya, tapi kinerjanya, performanya seharusnya lebih baik yang terpisah gitu. Karena terpisah ini ya pertama emang VGA-nya udah ini ya, satu unit sendiri gitu, dia udah kerja sistem sendiri, juga CPU-nya juga dia fokus, nggak terbagi kerjanya. Jadi kayak ibaratnya kita lagi main gitar atau lagi ya pokoknya ngapain lah yang seharusnya pakai tangan kiri, kita juga dipakai tangan kanan gitu. Jadinya ya jadi mikirnya jadi terbelah gitu, mikirnya jadi bercabang gitu. Ngurusin yang satu sama ngurusin yang satu. Kalau yang VGA sama CPU terpisah itu
Jadinya fokus seharusnya performanya ini ya lebih baik gitu loh, karena masing-masing kayak VGA sendiri kan udah satu unit, ada fan dan lain-lain, jadi lebih ya, seharusnya lebih untuk suhu lebih dingin ya. Nah juga untuk di CPU kalau nggak ada integrated VGA-nya ya dia kerjanya ya kenceng aja gitu, udah apa, core sama threadnya tuh udah lepas aja gitu. Oke, jadi itu jawabannya guys, semoga bermanfaat. Kalau masih ada pertanyaan lagi silahkan. Nah dari sini ya sebenarnya kalau Sirtiman lihat ya banyak yang masih belum paham ya, masih belum paham masalah ya harus ngambil yang ada G-nya atau yang nggak ada G-nya gitu. Kalau Sirtiman bilang kalau bisa yang nggak ada G-nya, kalau budgetnya ada gitu. Soalnya kenapa? Ini VGA-nya kita bebas mau yang ya istilahnya performanya yang lebih menang yang dari ada G-nya itu bebas. Dan untuk Ryzen 5 5600 juga ini udah enak sih, mau core-nya kuat, mau ditandem sama VGA RTX, jangankan GTX ya, RTX ya dia udah bisa lancar. Misalnya kerjanya edit video atau render 3D, nah itu udah lancar jaya deh gitu, seperti itu. Juga diperhatikan masalah motherboardnya ya. Ini motherboardnya nih kalau bisa yang kelasnya yang menengah lah, menengah, jangan yang di level bawah ya. Kalau Sirtiman kan di level bawah yang Ryzen 3 Sirtiman tandeminnya pakai yang A320 gitu, karena emang ngejar budget gitu. Cuma kalau udah Ryzen 5 jangan pakai A320 lagi, coba pakai B450 atau B550 gitu aja. Untuk yang belum jelas silahkan tanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jempolnya guys.